Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua ya. Kembali dengan pengadang ofisial dari Ethos V Madani Bogor. Di hari Senin di tanggal 23 Desember 2024. Nah, untuk video yang sekarang kita coba startnya dari tampilan belakang bus ALS 028 ya teman-teman ya. Oh ya, tidak lupa juga dari pengadang ofisial mengucapkan salam terbaik selalu ya buat teman-teman semua ya. Salam hormat, salam sehat, salam sukses selalu. Di pagi hari yang setengah cerah, setengah mendung ya ini ya. Terlihat dari tampilan belakang bus ALS 028. Ini untuk ada bacaan nih di kaca belakang nih. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang kau dustakan. Ini sangat bermakna sekali ya teman-teman ya. Dan di pagi hari ini saya bersama Bang Safran Lubis. Selamat pagi Bang. Pagi. Lagi ngopi ya? Lagi ngopi. Kita lagi ngopi hitam nih teman-teman. Mantap ya. Gimana Bang untuk progres bus ALS 028 hari ini? Sudah sampai di mana Bang? QC ya namanya, quality control. QC ya? Tapi masih ada lagi nggak penambahan-penambahan Bang? Enggak, cuma quality control. Quality control aja ya? Sudah saya catat apa yang terlewatkan, apa yang sudah dipasang dari depan sampai belakang. Ini QC ya. QC ya Bang ya, quality control ya. Jadi memang Abang sampai ke QC tetap memonitor ya Bang ya? Oh iya, karena kan ya dari Bapak begitu ya, saya dari Bapak begitu. Jadi harus timbul apa yang bisa ikut kita kerjakan. Itu nggak jadi masalah toh, istilahnya jadi sumber inspirasi juga sama saya. Misalnya contohnya kecilnya ya, itu bordes belum terpasang, terus penambahan isolator panas belum Di bagian ruang engine Bang ya? ruang engine. Dan ya 5 hal yang prinsipil itu, ya kan 5 hal yang prinsipil itu: engine, elektrikal, air conditioner, terus semua kaki-kaki, ya kan, dari mulai ban, tekanan ban, dari rem, ya kan, kanvas rem, semuanya ya kan, kaki-kaki per, ya kan, suspensi lah ya, sama manusianya kan, SDM ya Bang ya? SDM-nya. Nah itu ya 5 pilar ini. Oh yang 5 pilar ini coba diulang sekali lagi Bang. 5 pilar. Secara prinsip ya Bang ya? Ya, secara prinsip menurut saya loh. Betul. Dan mohon maaf, cuma berbagi ilmu, bukan maksud menggurui ya. Menurut saya pertama ruang mesin, ya kan, ya kan, gimana supaya ventilator panasnya, ya maksud saya yang di karoseri ini kan, terus penerangan, ya kan, Lighting lah ya, lampu-lampu ya. terus bordes, takut kalau ada spare part yang lepas ya, muncul Contoh bagian puli lah Bang ya. puli atau handle misalnya, ya kan. Terus yang kedua ya elektrikal, semua lampu-lampu, sen, ya kan, lampu rem, ya kan. Terus yang ketiga di atas lah ya, air conditioner. Saya kan nggak bisa, maaf, ngali asinai ngali, nggak mau saya. Nggak mau saya bilang sama menterinya, kasihan sama saya, nggak usah saya pakai tangga sana, tolong di video kerjaan itu. Tapi kalau perlu saya ikut naik, ya udah nggak apa-apa, saya naik, saya bilang. Jangan Pak, nggak usah, kasihan bapaknya katanya. Ya udah, kalau gitu video, kalau gitu saya bilang gitu. Terus yang keempat ya sudah mesin, sudah elektrikal, nanti quality control itu kan kelihatan tuh. Tadi saya temukan apa dalam keadaan mati ya. Lampu yang atas ya, lampu ambang batas ya. Kan kelihatan. Betul Bang. Diperbaiki. Terus mesin elektrikal, kalau kaki-kaki itu, kalau yang di bagian kaki-kaki di sini itu yang berhubungan dengan lampu rem lah ya, lampu rem, kemudian yang di karoseri maksud saya yang melibatkan montur itu ya bagian bawah itu terus, ya kan,
dicek semuanya. Perlengkapan lah semua ya. Termasuk handle tuh saya minta tolong diganti handle pintu belakang. Handle pintu belakang apa kap mesin bang? Kap mesinnya juga, handle pintu belakang juga kan dicek tadi. Hmm. Kan kelihatan baru. Tuh kan kelihatan tuh. Tuh kelihatannya masnya tuh. Oh iya. Panasnya. Oh iya. Ya kan? Oh ini diganti baru ya bang ya? Iya diganti baru. Tuh kan, ini kan tugasnya quality control. Tapi karena saya belajar berbus, ya kan, yang baik dan benar, ya udah saya aja deh turun langsung orang QC-nya gitu loh. Oh jadi yang menangani QC-nya langsung abang ya? Ya biarlah saya aja langsung lah. Nggak apa-apa ya bang ya? Ya lain ceritanya kalau dititipin Allah misalnya habis 100 unit, mungkin kan mungkin nggak sempet saya. Kalau satu mah masih bisa ya. Nah, 1-2 masih bisa lah sempet-sempetin. Mungkin juga kalau 100 mungkin jangan-jangan dikasih Allah bisa ya kan, mungkin ya kan. Betul bang, betul bang. Nah kalau saya lihat konsep yang udah bang terapkan ini ya mudah-mudahan sih akan membawa ke arah yang lebih positif dan baik sehingga nanti kru pun bisa lebih termotivasi ya bang ya untuk merawat bus ini, kurang lebihnya gitu ya. Ya wewenang tanggung jawab itu kan menurut saya seperti mewadahi air, ya kan. Wewenang dan tanggung jawab itu menurut saya ya, mohon maaf, itu seperti mewadahi air. Kemampuan manusia itu kan juga dibuat Allah kan berbeda-beda. Jadi ya udahlah, saya luang waktunya, terus saya juga ingin lihat langsung dan memastikan insya Allah ya saya periksa lah secara detail mana yang ini, karena kalau terlalu banyak wewenang dan tanggung jawab yang harus dipikulkan kepada misalnya sopir 1 sama sopir 2-nya kan takutnya dia mumet, ya kan? Iya betul bang. Takutnya dia. Jadi abang benar-benar memastikan armada ini, bus kita ini siap ya bang ya, ibaratnya udah secara fisik lah, ibaratnya Secara karoseri lah hari ini. Iya, iya. Baru setelah itu udah sampai di pool, insya Allah secara engineering lah. engineering, Ya secara engineering kita akan cek mesin. ganti oli mungkin. Ya semuanya change ganti oli sama ya semua fluida lah ya. Fluida mesin, fluida gardan, fluidanya sistem pendingin, ya kan? Ya, itu dicek semuanya gitu loh. Cairan-cairan ininya, olinya ya, fluidanya ya. Jadi kru kita pun ibaratnya nanti udah tinggal konsentrasi ke trip aja bang ya. Ke trip, keselamatan berkendara, karena kan udah dicek juga kan, ibaratnya lampu sen, kiri kanan, kelengkapan keselamatan berkendara lah, kan udah dicek juga di sini gitu. Nah untuk ini bang, mungkin teman-teman juga pengen tahu siapa sih kru yang bertugas untuk saat ini bang. Mungkin sudah ada dan bisa dipastikan disebutkan namanya. Mungkin bang, siapa aja bang? Kan kemarin sudah saya sebutkan si Ucok, Satu Haji, Ucok itu Cincu ya bang ya? Cucu. Cincu ya. Terus Supir duanya? panggilannya Ucok EP apa ya? Ucok juga ya? Ya Ucok juga. Berarti Ucok kuadrat ya? Ucok kuadrat lah. Jangan-jangan kalau nanti keneknya juga. Ucok juga? Oh, aduh. Ya wajar lah ya, karena itu kan kalau di Jawa itu kan panggilan kesayangan untuk anak laki-laki kan. Kalau di Jawa kan Tole, atau kalau di sini apa itu di Jawa Barat? Kang. Bukan, Ujang. Ujang. Ujang gitu ya kali ya. Oh ya, tadi pagi kebetulan saya sempatkan juga menonton di YouTube bang, ada beberapa ya mungkin ini di luar konteks bus kita dulu bang ya. Untuk saat ini persaingan PO bus itu dari Sumatera ke Jawa malah lebih banyak Jawa ke Sumatera saya lihat bang nih bang. Walaupun ada beberapa contoh beberapa PO yang buka juga ke trayek ke Pulau Jawa sampai ke timur. Tapi kan saya lihat ekspannya lebih banyak PO bus yang dari Pulau Jawa ke timur nih bang, sekarang nih bang. Beda dibanding dulu. Kalau dulu itu kan saya lihat, saya ingat contoh saya sebutin PO-nya. Yang pemain lintas tengah itu ada ALS, Sampagul, Mawar Selatan, PMH, Makmur, Bintang Utara. Mungkin
bisa sampai 15 PO mungkin Bang ya. Sekarang ini kan bisa dibilang lintas tengah murni ALS nih Bang. Terus Dengan banyaknya sekarang ekspan bus-bus dari Pulau Jawa ke Sumatera, menurut Abang apa sih yang saya, ya kalau menurut Abang nih, menurut Abang? kalau menurut saya ya, saya selalu bilang kalau untuk ini bukan aneh secara total ya. Ya. Ujung 8 tanda selamat yang saya bilang. Kita bawa cermin aja, ya kan? Saya juga ajarkan sama kru bawa cermin ngaca, ya kan? Sama kru waktu kemarin saya briefing, ya kan? Jadi untuk saya introspeksi diri saya gitu aja. Introspeksi diri saya ini loh. Introspeksi. Jadi nggak usah nyalahkan siapapun. Atau mungkin gini Bang, apa mungkin sebenarnya pangsa pasar atau market itu di Pulau Sumatera itu masih bagus ya untuk PO otobus yang lain-lain mungkin Bang, gimana Bang? Begini Bang Adang, bisnis apapun, ya kan, dimanapun selalu berlaku yang dibilang nasihat orang tua kita. Di mana ada gula, di situ banyak semut. Pasti Logika, begitu. pepatah ya. Ya pepatah pasti begitu. Di mana ada gula, di situ ada semut. Ya pasti banyak semut. Ya coba aja, mana nih? Pasti bentar lagi di kopi ini juga banyak gula. Berarti karena manis ya. Ya karena manis. Jadi bisa dibilang secara market di dunia bus Sumatera itu masih berpotensi Bang ya. Ya mereka datang ya tentu bagi mereka ya pasti sangat berpotensi karena gini kadang-kadang pengadaan keuntungan itu kan ada tiga, ya kan? Keuntungan itu kan ada tiga, seperti kerugian, ada untung, ada sangat beruntung, ada paling beruntung. Nah saya kan ngaca selama ini saya udah bermain di mana nih? Udah bermain di untuk sekedar beruntung doang, atau sudah bermain di usaha yang sangat beruntung, atau di paling beruntung, kan begitu. Jadi maksud saya itu tanpa saya sebutlah PO, ya kan, tanpa saya sebutlah POA dan POB. Waktu Lebaran saya lihat POA ini dia sekali dari Bandung Jakarta ke satu tempat, ya kan, itu bisa 2 sampai 3 kali POB ini baru imbang keuntungan. Padahal dia cuma sekali aja dari harga tiket tuh. Cuman sekali ya. Itu harus dalam pikiran nih begitu. Harus dalam pikiran. Jangan terlena gitu loh. Nah, makanya mereka itu enggak makanya saya bawa kaca. Saya cuma beli bus, ya kan, nggak apa-apa saya akui toh dengan rendah hati toh, bekas, ya kan. Dia sekali meluncur 10 km jadi 5. Nah, itu bagi saya itu motivasi loh. Harus biar selalu bawa kaca gitu. Introspeksi gitu loh. Bagi saya loh. Karena saya lihat harga tiket dia itu 1.200.000, 1.300.000 penuh, ya kan? Tetap aja ada yang naik Bang ya. Penuh. Berarti tentunya, sorry nih, mohon maaf Bang, dengan tiket mahal itu, berarti secara tidak langsung di situ ada kualitas mungkin Bang. Ya ada harga ada rupa. Ada harga ada rupa. Ada harga ada rupa, ada rupa ada harga. Karena mungkin saya pun seandainya jadi penumpang sekarang Bang, tentunya faktor yang paling utama saya pertimbangkan itu adalah kenyamanan sih Bang. Ya. Kurang lebihnya gitu. Ya pelayanan lah. Pelayanan. Jadi mungkin konsep yang sekarang ada di mindset lah, bukan konsep. Mindset para konsumen bus itu, penumpang itu, mereka juga bisa dibilang mutlak menginginkan pelayanan yang bagus termasuk kenyamanan dalam berkendara di busnya, kurang lebih gitu sih Bang ya. Karena waktu kemarin saya sedikit briefing sama kru 028 ini, contoh kecil aja. Kalau kalian lihat, ya kan, kalau kalian lihat, apalagi sudah sepuh, ya kan, dia turun di sini, misalnya, ternyata tujuan dia seberang, seberangkanlah sebentar,
Ini contoh kecil. Kalau dia mau naik, biarinlah dia dulu duduk begini. Baru jalan. Baru jalan. Jangan kadang-kadang jalan sudah ini. Mana tahu suatu saat sampai saya bilang bawa toilet kalian kan, AC toilet. Pelankanlah sedikit kalau ada orang di toilet. Ya kan? Jangan sampai nanti orang di toilet, waduh, gimana gitu loh. Apalagi kalau jalannya nikung, ya kan. Hal-hal yang kecil kayak gitu tolonglah jadi perhatian kalian. Hal-hal terkecil ya Bang ya. Hal-hal yang kecil kayak gitu pun tolonglah. Terus saya sampaikan juga, misalnya kalau dia itu pantas ibumu, umurnya, hormatilah seperti sama ibumu. Kalau kamu misalnya maaf ya, kadang-kadang kan walaupun nggak semuanya begitu, ya seperti yang saya bilang itu, kalau pantas adikmu atau saudara perempuanmu begitu, ya kan, istilahnya perlakukan sangat-sangat ini ya, hormat apa gitu. Harus kalau kadang-kadang kan juga penumpang di sini kan nggak semuanya apa ya, tenang. Mungkin kadang-kadang baru berhenti kerja, mungkin baru usahanya bablas, ya kan. Kadang-kadang kan pikiran sebagian ya, atau kadang-kadang penumpang ini takutnya kan ambiar kemana-mana. Betul Bang. Ambiar kemana-mana. Kalau dia kurang paham, kasih tahu lah yang baik, ya kan. Kan bisa saja maaf dia bingung, ya kan, dia bingung. Jangan-jangan juga dia baru ke situ, ya kan, yang mana misalnya tempat yang dituju, di mana dia bingung, ya kan, naik apa ke sana, bagaimana, ya, Betul. dibantu. Terus ini Bang, mungkin saya kembali lagi tadi, kalau bisnis ini kita tidak akan bisa lepaskan dari kata persaingan. Tentunya Bang ya. Jadi saya sih bukan bermaksud mencari perbandingan atau seperti apa, tapi Abang sebagai pemilik bus, dengan adanya persaingan sekarang yang saya bilang Sumatera Jawa, Jawa Sumatera cukup ketat Bang, cukup ketat. Menurut Abang sebagai pemilik bus ALS lah saya bilang yang sekarang, kalau saya selalu bilang, apa yang paling penting nih menurut Abang yang harus dihadirkan untuk menyiasati gitu? Kalau saya kan bilang, ini saya dari ujung 8 ya, bicaranya nggak mewakili ALS terus keseluruhan. Kalau saya di ujung 8 itu selalu bilang harus dibawa kaca gede-gede kayak begini loh. Introspeksi diri gitu loh. Introspeksi, ya kan, pelayanan gimana, kualitas busnya gimana. Makanya saya insya Allah bismillah saya nggak mau melepaskan unit ini jalan sebelum reparasi secara engineering, ya kan. Nggak mau, saya nggak boleh dulu. Ada kru yang bilang itu nanti udah selesai Natarunya, panennya baru jalan gitu. Ya saya jawab, Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Yang penting sebelum jalan periksa dulu semua, baru boleh jalan. Kesiapan bus ini secara fisik Bang ya? Bukan hanya secara fisik, secara engineering. Jangan-jangan belum digemuk, jangan-jangan kulennya belum optimal, ya kan. Jangan-jangan perlu cuci radiator, ya kan. Jangan-jangan perlu tambah tekanan ban, ya kan. Jangan-jangan perlu tukar segala macam filter oli, filter udara, ya kan, filter solar, ya kan. Pokoknya secara engineeringnya ini dulu, supaya mereka tinggal ngerawat secara berkala dan berkendaraan dengan hati-hati dan melayani penumpang dengan baik gitu. Karena itu mutlak ya, pelayanan Bang ya. Karena yang lima tadi, mesin, air conditioner, elektrikal, kaki-kaki, manusianya, SDM-nya ya. Itulah permainan yang 5 pilar ini. Ya misalnya contohnya bagus pun bisnya. Ini saya parodi ya, sambil ngelawak lah sekali-kali ya. Nah, walaupun nggak semua begitu, ya kan. Nah, misalnya permisi Bang,
bangku saya di mana gitu kan. Nah, janganlah dijawab misalnya, tengoklah itu, masa nggak bisa baca? Janganlah. Intinya berarti jangan judes. Ya jangan juga. Oh ini Pak, silakan gitu. Ramah Bang ya. Ya. Betul, setuju. Ah, bisa jadi, oh bisa jadi, oh dia baru kali itu ke Pekanbaru, ya kan? Dia jangan-jangan habis minum antimo misalnya kan? Muntah. Ah, misalnya nih kan bisa tidur misalnya, tertidur lelap. Nah, tadi udah teriak-teriak Pekanbaru. Janganlah. Jangan turun Pekanbaru mana, kan udah tahu turun-turunnya gitu. Itulah kau dipanggil-panggil, janganlah. Udah tahu kan yang mau turun Pekanbaru sekitar setengah jam lagi turun misalnya. Ini misal cuma bukan bukan sok pinter enggak. Enggak, abang bikin statement seperti ini berarti abang pun ya mungkin secara tidak langsung pernah memperhatikan ada kru yang mungkin yang judes mungkin berarti ya. Bukan hanya itu, aku suka naik PO lain loh. Nah, terus naik PO lain itu gimana Bang? Ya aku tengok-tengok. Ramah? Ya banyak yang ramah. Banyak yang ramah. Dan aku, oh iya, oh mau berhenti aja dikasih tahu lebih kurang berapa jam. Dan ada yang satu saya lihat itu ya, kalau yang nggak pakai toilet 4-5 jam itu mereka tawarin loh. Siapa yang mau ke kamar kecil? Ditawarin ya? Ditawarin. Ada yang mau kamar kecil gitu. Dan aku suka, nggak usah saya sebut lah. Aku suka. Berarti gini Bang, ini kan bus ALS 028 ini tanpa toilet. Tanpa toilet. Berarti secara tidak langsung abang pengen itu diterapkan juga di 028. Iya, sama cowok. Tolonglah. Itu tanpa saya sebutkan. Aku pernah naik loh. 4-5 jam ditawarin loh. Oh iya betul. Enggak harus nunggu Pak supir. Tolonglah Pak. Aduh Pak, jangan gitu loh. Jadi nggak enak juga nahan, ya maaf kata ya teman-teman ya, nahan kencing itu sakit juga loh Bang. Sakit, terus sumber penyakit juga. Kan terus nggak nyaman dong. Tapi kalau seandainya Bang, ini kan abang udah buat statement seperti ini, tapi kru abang tidak menjalankan dan suatu saat, boleh nggak sih penumpang itu komplain atau mungkin komen di video gitu? Boleh, nggak masalah. Nggak masalah ya Bang ya? Masalah. Saya kan bilang kemarin sama dia, hikmah dari 008 begitu, saya sekarang tuh punya tempat mengangkat kartu merah loh, saya bilang. Dulu kan saya nggak punya tempat pemberhentian mengangkat kartu merah. Caranya ini anggaplah kartu merah. Saya ngelucu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang. Prit. Nah, situ. Sekarang saya punya loh tempatnya. Salah satu hikmah 008 itu begitu. Berarti secara tidak langsung apabila ada terjadi kejadian seperti itu, langsung fatal lah umpamanya. dapat langsung punishment dari abang ya? Ya. Sanksi lah ya? Kalau yang istilahnya udah kumulatif, ya kan? Kalau dulu kan udah kumulatif, saya nggak tahu mau diberhentikan di mana bus saya pribadi ini. Nggak tahu saya. Tapi semenjak ada kejadian menimpa saya di unit 008, saya tahu di mana tempat. Kalau udah terlalu banyak nasihat nggak mempan gitu loh. Itu langsung kartu merah ya? Ya iyalah, ngapain lagi? Betul Bang. Tapi angkat kartu kuning kan, ya lama-lama ya. Kartu kuning aja ada batas 2 kali ya? Tidak ada batas. Kartu kuning 2 kali, langsung kartu merah ya? Jadi ya harapan kita sih Bang mungkin ya sebagai pecinta bus, termasuk saya juga kan seringnya jadi penumpang. Selama ini saya berkendara ya mungkin mohon maaf sering naik bus ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Ya saya sih cukup nyaman ya dengan PO-PO tersebut ya, pelayanan mereka cukup bagus sih Bang. Ya saya nggak bilang, ya sorry mohon maaf di ALS seperti itu, tapi perlu adanya standarisasi sih Bang ya, perlunya. Mungkin. Kalau itu iya juga. Tapi saya selalu bilang sama kru, sama diri saya, sama kru ujung 8, nggak usah cerita sono salah, tanah salah, sini salah. Kau perbaiki aja yang tugasmu. Saya juga perbaiki saya yang tugas dan wewenang saya. Itu aja saya bilang. Betul Bang, betul itu Bang. Nggak usah nyalahkan sana gini, sono gini, nggak usah. Karena kalau saya pikir-pikir Bang, kalau kita naik satu PO bus, terus krunya jutek atau judes, kayaknya gendek juga gitu Bang. Satu. Yang kedua itu kan ada ketok tular namanya. Apa Bang? Ketok tular. Ketok? Tular. Apa tuh? Dari mulut ke mulut. Oh,
Iya, iya, iya. Aku naik ini, wah. Aku naik ini, wah. Nah, itu berhabis. Tapi bagus juga kalau kita bikin positif. Aku kemarin naik ini, wah. Orangnya enak, busnya alhamdulillah lancar. Gune, aduh, tenang mas, enak, krune. Ah, itu kan. Jadi itu bisa jadi salah satu referensi bagus dan positif ya. Ya, Sehingga penumpang itu pun nanti kelak, oh pengen naik lagi, Ya. nggak kapok ya. ya bisa mau ibaratnya itu yang sering saya dengar itu naik jadi penumpang, turun jadi saudara. Turun jadi saudara. Jadi ya mungkin itu sih Bang, dari saya pribadi juga merasa itu perlu diterapkan di satu pelayanan lah, termasuk bis ya Bang ya. Karena menurut saya pelayanan itu menurut saya ya, tidak usah standar-standaran. Sekurang-kurangnya, ibaratnya menurut saya loh ya, apa yang enak dilakukan ke diri kita, pasti enak dilakukan ke orang lain. Berarti kurang lebihnya gini saya ambil. Perlakukanlah orang lain selayaknya kamu pengen diperlakukan. Ya. Itu ya Bang? Oh iya. Paham, Kamu paham. suka nggak dibawa ugal-ugalan? Nah, jangan ugal-ugalan. Betul, betul. Kamu suka nggak jarak tempuhnya misalnya terlalu lelet misalnya, maksudnya nggak ada force mayor misalnya bencana alam banjir ya kan, atau misalnya kerusakan hebat gitu kan. Jangan seperti itu. Terus suka nggak dalam busnya bersih harum, ya orang lain juga suka. Sorry Bang, nih saya potong lagi. Tadi Abang bilang lelet atau mungkin molor di jalan. Ya sebenarnya ini saya tadinya nggak kepikiran, cuman untuk ya menyambungkan statement Abang nggak suka bis Abang molor di jalan. Saya bilang sama dia, saya kan belum menganggarkan untuk CCTV, tanpa saya sebutkan PO-nya mana, itu lengkap. CCTV ke depan, jaga supir, bagasi segala macam. Salah satunya itu bukan untuk memata-matai pendapatan, tapi salah satunya itu kan bisa aja kan begini, uang solar udah cekak, ya kan, hari sudah malam, ya kan, ini di bus saya cerita ya, ya jangan modom-modom. Saya kan belum bisa bikin CCTV. Betul. Tolonglah di video sambil jalan. Lapor nggak ada penumpang ini, solar kita udah terancam. Nah, carilah beriling atau tempat dana. Nanti saya TF, saya bilang. Tapi jangan bohong-bohong loh, saya bilang itu. Berarti Abang, nah itu tujuan saya Bang. Kan kita tahu ya di PT Antar Lintas sendiri kan lintasan itu nggak apa ya, nggak jaraknya itu cukup jauh lah Bang. Di lintasan itu mereka terkadang susah nyari solar, ya kan? Yang kedua, mungkin peluru mereka habis. Ya, uang habis. Nah, itu maksudnya Bang. Nah, boleh. PC sambil jalan, kalau nggak ada sinyal atau saya nggak angkat, tolonglah di videoin. Ya, mana ini? Itu Iqbal 008 kan buktiin. Kemarin waktu apa itu? Satu hari atau berapa hari menjelang pilkada sampai 5 juta loh. TF ya bertahap 2 juta. Yang penting bus tetap jalan. Jangan modom ya. Jangan modom-modom. Karena kasihan juga penumpang Bang. Oh iya. Otomatis perjalanan itu jarak tempuh akan semakin panjang, Ya. lama. Ya. Nanti Allah yang saya harapkan menggantinya saja. Kan nanti kan Pak Allah itu kan pasti Maha tahu. Ya kan nggak tidur gitu loh. Betul. Saat itu mungkin saya rugi, saat yang lain saya diuntungkan Allah, kan gitu. Kan percaya begitu dong. Nah ini Bang, untuk bukan di tahap akhir video, tapi saya bilang makna yang tertulis di maka nikmat Tuhan yang manakah yang kau dustakan ini tentunya punya makna tersendiri nih Bang. Itu pengalaman pribadi. Boleh Bang diceritakan sedikit Bang, sedikit. Mungkin nggak perlu terlampau jelas tapi menggambarkan mungkin Bang. Saya itu kan udah 4 tahun ya ingin
memperbaharui armada. 1 bulan sebelum ini, salah satu unit saya pribadi itu kan ya intinya itu shock lah saya. Habis itu ada kejadian yang buat saya apa ya, hidup gimana ini gitu loh. Habis itu Allah kasih saya kemampuan beli bus ini. Tiba-tiba ada kemampuan finansial yang buat saya yang dibuat Allah sama saya bisa di sini gitu. Itu maknanya mungkin Bang ya. Nah, maksudnya itu bagi saya ayat yang itu gitu. Makanya ada di kaca belakang ya Bang ya. Ya, nggak ada ya Allah saya nikmat aku ada ya terharu ya. Nggak ada ya Allah aku dustakan nikmat ini. Jadi nikmat kejadian unit saya begitu juga sebenarnya pertolongan gitu loh. Biar aku lebih rendah hati, biar lebih mawas diri, dan seperti yang saya bilang tadi salah satunya, saya punya tempat mengangkat kartu merah. Dulu saya nggak punya. Sekarang punya ya. Jadi itu ya teman-teman ya, mungkin kalau kalian nanti mungkin bertanya, maka nikmat Tuhan yang manakah yang kau dustakan, yang ada di ALS 028 ya, mungkin tadi Bang Sapran punya alasan tersendiri, makanya tulisan itu ada di belakang ya Bang. Karena ayat itu begitu meneguhkan hati saya gitu loh, dalam pengalaman saya soal mencari unit ini. Makanya saya tulis, maksudnya itu taruh di situ gitu loh. Jadi rusak seperti itu Jimpana sampai salah satu titik terendah perasaan saya dalam berbis itu kejadian 008 kemarin, sampai saya tuliskan tempelkan stiker itu supaya saya makin waspada, makin rendah hati segala macam ya. Seperti yang saya bilang tadi, aku introspeksi diri ke penciptaku, tidak ada nikmat yang saya dustakan gitu. Ya Allah, aku tidak ada mendustakan nikmatmu. Jadi ini bagian dari rasa bersyukur juga sih Bang ya. Kurang lebihnya gitu ya. Ya. Nah ini Bang, sebelum saya close videonya Bang, untuk rencana rilis ini kan udah mendekati berarti Bang. Hari ini kan tanggal 23. Kira-kira dari Abang sendiri fixnya kapan Bang keluar Bang? Kalau lihat dari QC ini kayaknya dari Etos saja itu mungkin besok. Itu dari Etos saja. Nah, berarti ini malam terakhir atau gimana? Malam terakhir di Etos lah. Ini malam terakhir di Etos ya? Ya lebih kurang. Tapi kalau meluncur ke jalanan, ya kan? Itu kan seperti yang saya bilang tadi, nggak bisa saya pastikan juga kan. Harus periksa tekanan ban, suspensi, ada yang jangan-jangan ada yang patah. Berarti untuk dari Etos sendiri ini kan QC hari ini. Berarti bisa dipastikan ya ini malam terakhir di Etos lah Bang ya? Ya. Nanti setelah itu akan ke pool berarti kurang lebih gitu. Oke. Nah itu nanti yang 5 ini kan dilaksanakan lagi, cek mesin, cek kaki-kaki, air conditioner, terus Kelistrikan, elektrikal, baru SDM ya? Iya. Oke deh. Jadi itu 5 pilar mungkin yang Abang maksud yang diterapkan di ALS 028 ya Bang ya? Iya. Oke deh, siap Bang, terima kasih nih waktunya Bang pagi ini ya. Mudah-mudahan nanti lancar semua. Oke?